kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan ruang dari mulai titik, garis, bidang sampai terbentuknya sebuah volume, maka kita akan berujung pada bentukan itu sendiri. Apa sih bentuk atau form itu sendiri? Bentuk adalah suatu perwujudan dari organisasi ruang. Jadi tadi ruang yang kita sudah temukan ini merupakan yang nantinya akan diwujudkan dalam bentukan itu sendiri. Jadi beberapa ruang kemudian dikombinasikan, ditransformasikan dalam beberapa proses, maka lahirlah sebuah bentuk yang terlihat dari luar bangunan maupun dari dalam bangunan. Ini merupakan sebuah proses hasil pemikiran, tentunya hasil pemikiran arsiteknya. Kemudian ini nantinya akan dipertimbangkan atas dasar fungsi. Tadi yang kita pelajari, kita sebutkan di awal bahwa keberfungsian dari sebuah karya arsitektur, efek-efek atau fungsi-fungsi spasialnya itu antara ruang harus tetap dipertimbangkan. Kemudian ekspresi dari desain itu juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan atau proses penelusuran bentuk itu sendiri. Ini kata Hugo Hari. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bentuk merupakan unsur yang memiliki garis. Tentu tadi kan kita sudah bahas bahwa bentuk itu dari beberapa susunan garis, ada lapisan, ada layer-layer tertentu, baik itu layer struktur, layer arsitektural maupun layer dekoratif maupun interior itu ada. Kemudian volumenya juga dia tentunya memiliki volume, ada ruang tertentu di dalamnya, ada tekstur, warna. Semua elemen-elemen ini, garis, lapisan, volume, tekstur, dan warna itu harus dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah ekspresi bentuk. Jadi dari kedua pengertian ini, hal yang perlu kita garis bawahi bahwa bentuk itu harus memiliki ekspresi. Jadi masing-masing deskripsi ini menyebutkan bahwa ekspresi dalam sebuah bentuk itu sangat penting. Itulah kenapa seorang arsitek sangat dibebani oleh sebuah proses penelusuran bentuk yang diharapkan nantinya memiliki ekspresi desain yang baik atau yang estetik. Dalam membuat ekspresi bentuk itu ada beberapa elemen dasar atau bentuk dasar yang perlu dipahami oleh arsitek. Ini mungkin sudah kalian pelajari waktu SMA dulu. Jadi ada 3 bentuk dasar yang biasanya diperkenalkan di mata pelajaran geometri ya. Jadi ada 3 geometri dasar atau primary shape yang biasanya kita kenal. Yang pertama adalah lingkaran. Kemudian yang kedua adalah segitiga. Yang ketiga adalah segi empat. Kedua bentuk dasar ini, primary shape inilah yang akan nantinya banyak diolah oleh seorang arsitek dalam proses menemukan bentuk bangunan yang mereka mau. Jadi lingkaran tentunya kita tahu prosesnya. Jadi dia dari sebuah titik yang kemudian dibuat jari-jari tertentu dari titik pusatnya, kemudian dibuat sebuah garis yang memutari titik ini 360 derajat, maka terbentuklah sebuah lingkaran dari titik pusat itu. Kemudian kalau segitiga sendiri, proses pembentukannya dari 3 titik dengan sudut tertentu, kemudian dihubungkan dalam 3 sisi garis yang saling menutupi. Inilah bentukan dari segitiga. Segi empat hampir sama dengan segitiga, hanya struktur atau jumlah titiknya ada 4, kemudian sisinya juga ada 4. Ini nanti bentukan dasar yang secara 2 dimensional ini akan banyak dikelola oleh para arsitek untuk mengekspresikan bentuk yang dia inginkan. Selain bentukan dasar yang 2 dimensional tadi, tentunya seorang arsitek juga harus mengelola
bentuk dasar yang 3 dimensional, karena kita pasti akan membuat sebuah bangunan yang secara utuh itu kelihatan atau terlihat 3 dimensional atau memiliki volume. Nah, ini disebut primary solid. Sebenarnya ini bentukan-bentukan primary solid ini dasarnya dari bentuk yang tadi juga, bentuk primary shape, kemudian dibuatkan volume tertentu atau ruang tertentu sehingga di dalamnya kita bisa meletakkan aktivitas-aktivitas yang kita mau. Jadi misalnya untuk bentuk 3 dimensional bola, bentuk dasarnya itu dari lingkaran yang digabungkan dari beberapa arah. Kemudian untuk cone ini atau kerucut, nah ini kerucut dari bentukan lingkaran kemudian dikombinasikan dengan bentukan segitiga dan akhirnya bentuk sebuah kerucut. Silinder juga demikian, dari lingkaran dan segi empat. Jadi pada dasarnya hanya 3 bentukan ini yang berulang-ulang kemudian dikombinasikan satu sama lain dan akhirnya membentuk sebuah bidang atau volume yang solid yang memiliki ruang tertentu di dalamnya. Akhirnya ada bulat, ada silinder, ada cone, kerucut, ada prisma, dan ada kubus. Nah, ini primary solid yang biasanya digunakan oleh para arsitek bola. Ya, oke. Nah, dari bentukan dasar ini tentunya sangat plain ya, sangat membosankan apabila semua arsitek menggunakan bentukan ini. Akhirnya yang tadi ekspresi bangunan itu tidak didapatkan karena semua bentuk mengikuti bentuk dasar ini. Nah, caranya agar si arsitek bisa berkreasi atau memiliki bentukan-bentukan lain dari inovasi bentukan ini, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan transformasi bentuk. Jadi dari bentuk dasar itu kemudian diolah sedemikian rupa, ditransformasikan, diatur ulang formasinya atau direkayasa dalam bentukan baru yang pada dasarnya dari bentukan awal itu. Jadi misalnya bentukan dasarnya tadi kubus, volume dasarnya kubus, kemudian ditransformasikan secara dimensional atau ukurannya yang direkayasa sehingga dia menjadi lebih pipih misalnya. Nah, ini atau dia lebih kecil dan memanjang misalnya. Nah, ini yang menjadi salah satu cara untuk membuat transformasi bentuk dasar itu menjadi bentukan-bentukan yang baru dari sisi dimensinya. Kemudian cara yang kedua adalah mensubtraktifkan atau mengurangi, memotong atau mengcut sebagian dari bentukan dasar. Jadi misalnya bentukan dasarnya segi 4 kubus, kemudian dipotong, di-cut di bagian ujungnya satu sisi, kemudian dipotong lagi dari sisi lain 4 sisi, kemudian bagian bawahnya juga dipotong, akhirnya bentukan akhirnya seperti diamond ini. Itu dari proses segi 4 tadi, kubus tadi, akhirnya lahirlah sebuah bentuk baru yang diproses dalam proses transformasi bentuk ini dengan cara subtraktif atau dikurangi. Nah, cara yang kedua, yang ketiga adalah dengan cara selain dikurangi tentunya bentukan dasar itu juga bisa ditambah. Nah, sama seperti tadi yang contoh gereja itu, dia mengambil bentuk dasar segi 4, kemudian ditambahkan silinder atau bola yang terpotong, maka lahirlah sebuah bentukan baru, atau dikasih kubus-kubus kecil di sampingnya, maka jadilah bentukan baru. Itu namanya transformasi aditif atau ditambahkan. Nah, ini 3 mode yang paling basic yang sering digunakan arsitek dalam membuat bentukan-bentukan baru dari bentukan-bentukan dasar yang tadi. Modenya juga ada 3, jadi bisa menggunakan spatial tension atau kedekatan spasial. Jadi 2 bentuk itu didekatkan agar secara fungsi maupun space, ruang itu dia bisa berdekatan. Tapi tentunya kalau spatial tension ini bentuknya tidak banyak berubah karena masing-masing masih berdiri sendiri. Kemudian ada edge to edge contact atau
sentuhan dari bidang tertentu ke bidang yang lainnya. Jadi misalnya ini sisi tertentu ini, jadi edge to edge ini adalah sentuhan atau adanya kontak antara sisi-sisi tertentu dari dua buah bentukan solid. Jadi ini misalnya satu sisi dia bersentuhan dengan sisi dari kubus yang lainnya, sehingga lahirlah sebuah bentukan yang seperti ini. Jadi dia menyambung di sisi tertentu. Nah, ada juga yang face to face kontak dari bidang ke bidang. Jadi satu bidang tertentu ini direkatkan atau dikontakkan, maka dia akan menjadi satu bidang tertentu yang sudah saling menyatu seperti ini. Nah, ini salah satu modelnya. Kemudian yang terakhir ada juga yang model interlocking volume, artinya masing-masing bidang atau volume itu sudah saling menyatu di berbagai sisi. Jadi ini ada saling tindih atau saling interlock antara masing-masing volume ini. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi bentukan baru dari proses transformasi tadi. Saya rasa itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari proses ini, mudah-mudahan bisa jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Ya, saya rasa itu dulu pertemuan kita kali ini. Nanti akan saya jelaskan tugasnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.